Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, selamat datang di channel Guru Hebat. Hari ini saya akan membagikan jurnal pembelajaran dan asesmen di topik pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran TIK. Jadi, Bapak Ibu, coba disimak videonya, jangan di-skip agar Bapak Ibu paham ya. Kemudian Bapak Ibu tentunya jurnal yang saya buat ini merupakan pengalaman saya mengikuti kegiatan PPG di piloting Bapak Ibu ya di tahun 2024. Alhamdulillah saya bersama teman-teman yang saya bantu lulus semua. Jadi Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk melihat referensi yang saya buat. Oke, Bapak Ibu langsung saja kita mulai. Uh, dalam pembuatan cover dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama jangan lupa buat cover ya. Di sini di paling atas Bapak Ibu tulis jurnal pembelajaranku ya. Kemudian di bawahnya modul 1, kemudian modulnya pembelajaran mendalam dan asesmen. Topiknya apa? Kebetulan di sini saya buat pembelajaran berdiferensiasi pada mapel TIK. Ya, Bapak Ibu silakan sesuaikan nanti dengan mapelnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu boleh muat di sini logo ya. Boleh Bapak Ibu kasih logo LPTK Bapak Ibu ataupun kasih foto juga boleh. Ya, itu terserah ya kreativitas Bapak Ibu. Tidak ada kerangka tertentu yang ditentukan oleh Kemendikbud. Kemendikdasmen. Nah, oke. Lanjut Bapak Ibu. Jangan lupa nanti buat nama ya. Nomor pokok mahasiswa atau NIM, kemudian nomor UKG, asal sekolah, dan mata pelajaran. Ya, Pak, kalau NIM-nya belum ada atau nomor pokok mahasiswanya belum ada, silahkan dihapus. Ya, ya, oke, lanjut. Di bawahnya buat PPG guru tertentu tahap 1. Universitas Negeri Medan 2025. Ini LPTK-nya silahkan disesuaikan Bapak Ibu. Oke. Nah, jangan lupa buat tahun 2025 ya. Baik Bapak Ibu, masuk ke bagian isi. Di bagian isi saya buat di sini ada latar belakang ya. Nah, baik saya bacakan sebentar. Pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembelajaran yang berkualitas harus mampu mendukung efektivitas proses belajar dan pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam konteks kurikulum merdeka, peran guru sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Kita menyadari bahwa setiap siswa memiliki karakter, minat, dan bakat yang berbeda. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang mendorong tumbuhnya potensi setiap siswa. Pada mata pelajaran informatika, tantangan belajar seringkali sudah muncul sejak usia dini dan dapat berlanjut hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini bisa dimaklumi mengingat karakteristik informatika yang cenderung abstrak dan kompleks. Di SMA Negeri 1 Medan, misalnya, siswa menunjukkan kemampuan yang sangat beragam. Oleh karena itu, peran guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sangat penting untuk memastikan siswa mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhan. Kemudian salah satu pendekatan yang efektif untuk menjawab kebutuhan belajar yang berbeda ini adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, kemudian di bagian B kerangkanya saya buat penjelasan konsep ya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menghargai keberagaman kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Melalui pendekatan ini, siswa diberikan berbagai pilihan dalam hal materi, metode pembelajaran, dan bentuk penilaian sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan potensi dan gaya belajar masing-masing. Tujuan utamanya adalah mendorong setiap siswa untuk mencapai kemampuan terbaiknya serta membangun motivasi dalam proses belajar. Dalam implementasi pada kurikulum merdeka, salah satu bentuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih materi yang ingin mereka pelajari
Dengan adanya kebebasan ini, siswa cenderung lebih antusias dan termotivasi karena pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ada tiga komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, diferensiasi konten. Fokus pada cara penyampaian materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kedua, diferensiasi proses. Berkaitan dengan metode pengajaran yang beragam, di mana guru membimbing siswa dengan strategi yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk. Mengacu pada hasil kerja siswa, di mana variasi dalam tugas tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Ini mencakup tantangan dan keragaman dalam hasil kerja. Pembelajaran berdiferensiasi juga memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, fleksibilitas, melibatkan kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan, mengorganisasi siswa. Oke, baik. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan tingkat pemahaman yang serupa atau memberikan kelompok berbeda bagi siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Yang ketiga, penilaian formatif. Menggunakan penilaian berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik tepat waktu, dan menyesuaikan strategi pengajaran jika diperlukan. Yang keempat, tantangan yang sesuai. Memberikan tantangan yang relevan dengan kemampuan dan minat siswa, di mana guru menyesuaikan kurikulum dan aktivitas belajar untuk menantang siswa yang lebih mampu dan memberikan dukungan bagi yang membutuhkan. Yang kelima, keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar dengan menciptakan lingkungan kolaboratif di masa mereka, di mana mereka dapat bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi ide. Yang C, rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yaitu menyusun modul ajar kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Di dalam rancangan pembelajaran terdapat capaian pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan juga refleksi. Baik Bapak Ibu, di bagian 3 saya buat yang bagian C, rancangan pembelajaran ya. Kita masuk ke rancangan pembelajaran. Implementasi rancangan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu buat ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lupa mata pelajarannya, elemen pokok, elemen pembelajaran, kelas, waktu ya. Di bagian modul ajar yang pertama saya buat ada informasi umum. Kemudian yang bagian B komponen inti ya. Lanjut ke bagian C ada assessment ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke refleksi. Ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti silakan buat refleksi ya, disesuaikan dengan Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ketahui. Baik, saya bacakan sebentar. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan tanggung jawab guru sebagai pemimpin dalam memenuhi berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Minat belajar sangat penting karena dapat menciptakan kondisi mental yang menghasilkan respon positif terhadap situasi yang nyaman dan menyenangkan, serta memberikan kepuasan pribadi. Minat ini berperan sebagai salah satu pendorong utama bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas belajar mereka. Profil belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lingkungan belajar mencakup kenyamanan dan kondisi kelas, sedangkan budaya berkaitan dengan latar belakang dan kondisi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Pengalaman saya dalam pembelajaran berdiferensiasi mengajarkan pentingnya memahami kebutuhan individu setiap siswa dan bagaimana berbagai strategi dapat mendukung pencapaian potensi mereka. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat lebih efektif membangun pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa serta strategi pembelajaran dan penilaian, sehingga dapat melaksanakan metode ini dengan konsisten. Saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keragaman peserta didik, di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar.
Melalui pendekatan ini, saya berusaha membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan meraih kemajuan dalam pengetahuan serta keterampilan. Oke, lanjut. Ini bagian yang sangat penting juga Bapak Ibu. Dokumentasi kegiatan ya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan Bapak Ibu, nanti pas Bapak Ibu upload jurnal, ini diminta Bapak Ibu. Ya, di bagian apakah Bapak Ibu sudah melengkapi semua dokumen, kemudian apakah sudah ada umpan balik dari rekan sejawat, makanya saya bilang ini penting Bapak Ibu ya. Di dokumentasi Bapak Ibu silahkan muat, boleh foto Bapak Ibu lagi berdiskusi dengan rekan sejawat ya, atau juga boleh saat Bapak Ibu mengajar nanti ya. Saat Bapak Ibu mengajar nanti kalau bisa ada gurunya yang melihat ya. Itu Bapak Ibu ya, atau Pak sulit kayak Pak. Ya udah buat aja presentasi dengan rekan guru ya atau rekan kerja. Silakan muat beberapa foto, boleh 4, boleh 5 ataupun boleh lebih. Semakin banyak semakin bagus Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini juga bagian penting, umpan balik dari rekan sejawat ya. Silakan nanti Bapak Ibu foto rekan Bapak Ibu tempelkan ke mari ya. Jangan lupa nanti di sini buat nama Bapak Ibu ya. Buat nama ya, kemudian pelajaran apa? Ya, pelajaran yang diampu oleh rekan kerja Bapak Ibu. Ya, sini saya bacakan sedikit umpan baliknya. Kamu sudah menunjukkan pemahaman yang baik. Coba jelaskan dengan cara lain agar temanmu yang berbeda gaya belajarnya bisa ikut memahami. Jadi di bagian umpan balik ini Bapak Ibu, itu boleh kritikan Bapak Ibu ya. Kritikan itu bermacam-macam ya. Yang pertama boleh dia mengkritik untuk membangun, yang kedua boleh juga kritikan yang apresiasi dengan kata-kata salut ya, ataupun yang lain-lain lah Bapak Ibu. Jangan takut nanti umpan baliknya ini Bapak ini kurang bagus ini dibuat ini. Kritikannya kurang bagus. Sebenarnya itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Itulah namanya umpan balik dari rekan sejawat. Fungsinya untuk apa? Supaya Bapak Ibu ataupun jurnal Bapak Ibu itu semakin ke depan semakin bagus Bapak Ibu ya. Ya, jurnalnya semakin ke depan semakin baik ya. Nah, kemudian yang kedua juga sama Bapak Ibu ya, silakan tempel foto Bapak Ibu, namanya jangan lupa, jangan nama yang sama, silakan cari nama yang berbeda atau foto yang berbeda ya. Silakan kasih masukan atau umpan balik dari rekan kerja Bapak Ibu. Boleh buat 3, boleh buat 4, 5 atau lebih ya. Kalau satu janganlah, kalau bisa ya dilebihkanlah 3 atau 4 lah ya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika videonya tidak sempurna, tapi Bapak Ibu percayalah saya di sini ingin membantu Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu dimudahkan ya. Jadi yang bingung-bingung buat jurnal, jadi ini sudah ada referensinya. Semoga Bapak Ibu lulus nanti PPG-nya ya. Dan semoga nanti ketika Bapak Ibu buat jurnal bisa tervalidasi ya. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu nanti bisa lulus lah ya dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, harapan saya satu lagi jangan lupa Bapak Ibu subscribe video ini, like video ini, kemudian bagikan ke teman-teman Bapak Ibu ya. Bagikan ke teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkan ya. Oke, cukup sekian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.